Halo, perkenalkan nama saya Danda Kristuaji dari kelompok SGD B7 dengan NIM G00230488. Nah, oke, saat ini saya akan menyampaikan ada 3 hal yang ingin saya sampaikan tentang anatomi. Ya, oke, kita lanjut yang pertama, yaitu kita mempelajari tentang namanya regio antebrakii. Regio antebrakii itu hanya terdiri dari 2 tulang, yaitu os ulna dan os radius. Nah, ini itu os radius dan yang ini tuh os ulna. Nah, yang membedakan tuh ada di pas bagian proksimalnya tuh. Yang ini proksimal radius dan proksimal ulna. Nah, radius ini ada namanya olecranon atau yang bagian yang lancip ini yang terus ada cekungan, itu nanti namanya os radius gitu kan, di bagian maksimal. Sedangkan untuk yang di ulna ini hanya seperti kaput, kayak bundar saja gitu. Nah, ini ada bagian saat mereka bersambung di bagian regio antebrakii. Oke, setelah kita tahu tulang, cara menghafalnya itu gini juga. Radius itu pokoknya kalau di dalam posisi anatomi itu gini, radius itu sejajar dengan ibu jari, sedangkan ulna itu sejajar dengan kelingking. Jadi gitu, radius ibu jari, ulna kelingking. Nah, sebenarnya gampang kan ngapalin 2 tulang di regio antebrakii ini. Regio antebrakii. Nah, kemudian kita bahas tentang artikulasionya atau sendinya. Nah, regio antebrakii itu ada di antara artikulasio cubiti atau siku sama arteri radiocarpi. Nah, ini yang digambar nih adalah daerah dari artikulasio cubiti. Nah, artikulasio cubiti itu ada 3. Yang pertama itu artikulasio humeroradialis itu, atau ini tuh sendi antara pertemuan di antara humerus atau tulang lengan atas dengan tulang radial. Nah, ini gunanya untuk fleksi dan ekstensi siku. Nah, yang kedua itu ada artikulasio humeroulnaris. Nah, itu tuh artikulasio di antara humerus dan ulna di arah kelingking. Itu gunanya juga untuk fleksi dan ekstensi siku. Dan yang ketiga dari artikulasio cubiti itu ada artikulasio radioulnaris proximal. Dan di sini radioulnaris itu berarti pertemuan antara os radial dengan os ulna. Gunanya untuk rotasi dan pronasi supinasi. Nah, kemudian tuh tadi kan ada cubiti sama di radiocarpi. Nah, artikulasio radiocarpi itu untuk pertemuan antara os radial dengan carpi. Carpi itu bagian tulang tapak tangan sebelah sini. Jadi itu pertemuannya ada di sini. Nah, itu gunanya buat refleksi palmar atau tangan, ekstensi dorsal, abduksi ke arah ulna dan radial. Nah, setelah membahas tentang artikulasionya, kita bahas tentang muskulus yang ada di regio antebrakii. Nah, muskulus itu terbagi jadi 2, yaitu bagian ventral dan bagian dorsal. Bagian ventral dan bagian dorsal. Nah, di bagian ventral tuh di ventral sama dorsal juga ada bagi dari superficial sama di profunda. Nah, kalau di superficial itu berarti yang di permukaan, profunda itu yang di dalam. Nah, untuk yang pertama itu kita bahas tentang yang bagian ventral. Nah, bagian ventral itu bagian superficialnya itu ada musculus flexor carpi radialis, pronator teres, flexor carpi ulnaris, musculus palmaris longus, dan musculus flexor digitorum superficialis. Sedangkan untuk yang di profundanya ada di musculus flexor pollicis longus, musculus flexor digitorum profundus, dan musculus pronator quadratus. Nah, dari semua muskulus yang ada di bagian ventral ini gunanya untuk fleksi manus. Nah, untuk udah tahu fungsinya, kita cari inervasinya. Nah, untuk yang di ini tadi itu yang bagian ventral superficialis atau bagian permukaan ini diinervasi namanya dengan nervus medianus. Tapi yang ada bedanya tuh cuman ada di
flexor carpi ulnaris. Nah, ini flexor carpi ulnaris itu diinervasi oleh nervus ulnaris. Sedangkan untuk yang bagian ventral bagian sebelah profunda atau bagian dalam itu diinervasi oleh nervus interosseus anterior cabang nervus medianus, dan berbeda hanya di bagian musculus flexor digitorum profundus. Nah, di sini tuh diinervasi oleh nervus ulnaris. Oke, kita masuk ke bagian sebelum masuk ke bagian ini ada di gambar dari yang ventralnya seperti keseluruhannya adalah flexor digitorum superficialis, flexor carpi ulnaris. Nah, ini tuh pokoknya kalau terlihat semuanya terlihat seperti ini. Kemudian kita bagian ke musculus bagian dorsal. Nah, ini juga ada superficialis sama profunda. Nah, yang superficialis yang merah-merah nih, musculus anconeus, brachiodalis, musculus extensor carpi radius longus, radialis longus, musculus extensor carpi radialis brevis, musculus extensor carpi ulnaris, musculus extensor digitorum, sama musculus extensor carpi ulnaris. Sedangkan untuk yang di profunda itu ada musculus supinator, musculus abductor pollicis longus, musculus extensor pollicis longus, musculus extensor indicis, sama musculus extensor pollicis brevis. Nah, semua musculus yang ada di bagian dorsal ini itu gunanya untuk ekstensi manus. Nah, semua ini juga diinervasi yang namanya dari nervus radialis. Oke, kita masuk ke bagian kedua, yaitu di bagian ekstremitas inferior, terutama dari penjalanan nervus dari plexus lumbalis sama plexus sacralis. Dan ini ada lumbalis, yang ini yang dari sacralis. Oke, yang pertama kita masuk ke lumbalis. Nah, lumbalis itu bisa berada dari T12, L1, L2, L3, L4, dan L5. Nah, di bagian anterior tuh L1 sama T12 ini akan bersatu dan membentuk nervus. Di sini percabangan akan membentuk ilioprocastic, nervus ilioprocastic sama nervus ilioinguinal. Nah, sedangkan untuk L1 sama L2 itu akan bersatu di tengah-tengah, akan membentuk nervus genitofemoral. Kemudian untuk L2 sendiri akan membentuk yang paling utama di bagian posterior itu akan membentuk sendiri akan sama L3 nih, di bagian ini akan membentuk namanya lateral femoral continuous. Sedangkan untuk yang bagian yang paling besar nih akan dibentuk dari percabangan dari L2, L3 sama L4 ini akan di bagian posterior akan membentuk nervus femoralis. Nah, sedangkan untuk yang bagian anterior dari L2, L3, L4 bersatu itu akan menjadi nervus obturator. Nah, di bagian sini juga akan dari L3 sampai L4 nih, di bagian anterior juga akan membentuk namanya accessory obturator. Nah, sedangkan untuk yang kelima ini sendiri akan membentuk namanya lumbosacral trunk. Oke, kemudian dari plexus sacralis. Nah, plexus sacralis itu yang terdiri dari S1 ini, S2, S3, S4 sama S5. Nah, nanti tuh S1 ini akan membentuk ini ada di semua S1, S2, S3 sama S5 ini akan bersatu di namanya di nervus insidikus. Ini nervus yang besar. Jadi seperti inilah. Jadi ada dari S1 bisa sampai jadi gluteus inferior, dari S2 sampai jadi ramus piriformis, kemudian ada di ramus visceralis, dan masih banyak percabangan lainnya. Nah, lalu bagian ketiganya kita akan membahas tentang topografi salah satu topografi yang ada di ekstremitas inferior, yaitu foramen insiadigum maius. Nah, foramen insiadigum maius itu yang ini tampak posteriornya, sama ini tampak anteriornya. Batas-batasnya itu dari yang cranial atau bagian atas dari tepi caudal articulatio sacroiliaca,
Kemudian ventralnya dari batasan dari ventral itu incisura insidia mayor. Dari medialnya atau bagian tengahnya ini adalah osacrum, sama bagian caudalnya itu atau bagian bawahnya itu namanya ligamentum sacrospinale. Nah, ini sacrospinale di bagian bawahnya. Kemudian kalau yang ini itu tampak dari median, kalau ini tampak dari lateralnya. Foramen Insidium maius ini tuh terdiri dibagi dua lagi karena adanya musculus piriformis yang ada di tengahnya. Jadi foramen suprapiriformis sama foramen infraformis. Nah, di foramen suprapiriformis ini akan jadi dilewati sama yang namanya arteri dan vena gluteus superior sama nervus gluteus. Sedangkan untuk yang infraformis akan dilewati dengan arteri vena gluteus inferior sama nervus insiadicus. Baik, demikian yang dapat sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih.